Goblok, bacot, dasmu. Acara apa sih? Forum ngedumel Prabowo sesudah kalah debat. Di debat diem nggak berkutik, di luar debat koar-koar, marah-marah. Ampun. Ini gaya Prabowo menjulurkan lidah. Ini gaya mengejek, bukan hanya secara personal tapi juga masuk kategori bullying nonverbal. Ini kalau Pak Anies mau bisa dilaporin, tapi enggak, Anies nggak suka main lapor-lapor. Lihat, pemimpin negara loh. Itu kan nonverbal bullying nonverbal. Ngeri kali kalau sudah begini. Buta mata hati kita, buta mata telinga kita kalau masih memilih Prabowo. Ini kabarnya dari Liputan 6. Relawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berkumpul siap deklarasi bersama. Seiring dengan kian dekatnya pemilu, relawan dari para capres pun mulai melakukan manuver politik. Relawan yang terafiliasi dengan capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan serta koalisi aktivis mulai menggelar dialog bersama dengan koalisi masyarakat sipil. Keren kali ya. Hal tersebut disampaikan Direktur Nasional Relawan Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif atau Progresif, Eka Sastra, di Sekretariat Relawan Progresif di Jalan Terusan Hang Lekir, Jakarta. Saatnya semua pihak fokus menatap nasib bangsa ini di masa depan. Ini bukan soal relawan, bukan juga soal siapa menang, bukan soal siapa berkuasa. Ini soal nasib Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Ini soal bangsa yang akan kita wariskan pada generasi mendatang. Keren. Sampaikan Eka Sastra ya. Dia menyambut baik diskusi Political Economic Outlook 2024 yang akan menghadirkan para aktivis dan tokoh. Di antaranya yang hadir adalah EF Direktur Polmark, EF Saifullah Fatah, aktivis HAM Haris Azhar, kemarin baru lolos ya, mudah-mudahan tidak banding itu jaksanya, sudahlah ya. Pengamat ekonomi Faisal Basri, ini oposisi sejati semua. Serta Direktur LP3S Hadi R. Purnomo. Acara ini akan ada influencer Dina Albens. Diskusi akan digelar di warung Saju di Tebet, Jakarta, Sabtu 13 Januari hari ini sore ya, nanti kita lihat kabarnya. Akan dilaksanakan oleh 3 kekuatan relawan dari berbagai afiliasi yang berbeda. Di antaranya adalah relawan Anies yang mendukung Anies Baswedan, relawan progresif yang mendukung Ganjar, serta Jaga Demokrasi yang merupakan koalisi masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa di Jabodetabek. Kita kasih aplaus dulu deh. Keren sekali ini. Ya, dilakukan langkah-langkah nyata untuk kita kemudian terus berdiskusi mencari jalan terbaik bagi negeri ini gitu. 01 dan 03 makin kesini makin kompak. Kita lihat Pak Masinton sering bela-belain Anies juga nih sekarang ya. Keren nih. Tapi ya kita akan lihat nanti sejauh mana ini akan bisa direalisasi. Tentu kita harus realistis. Ada beberapa pihak yang bilang jangan dulu bicara. Kita selesaikan dulu ini putaran 1. Selesai putaran 1 baru kita buka ruang diskusi ya. Nah, tapi kan kalau silaturahim kenapanya nggak apa-apa ya. Kita bertukar pikiran dan seterusnya. Harusnya 02 juga kalau memang mau bertukar pikiran ya monggo gitu. Cuman kan jangankan bawahnya, yang di atasnya aja pas debat malah mingkem gitu ya, nggak mau jawab, di luar malah seperti macan gitu. Pas debat malah mengeong kan. Itu yang terjadi. Jadi ketika yang di bawahnya ngikutin, ya barangkali itulah sebuah keteladanan. Oke. Kita lihat. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Kan tadi saya tanya, terus kabar 02 gimana? Prabowo gimana nih? Ya, reaksi publik saya kira hari ini terus berdatangan bertubi-tubi, baik dari level yang paling bawah, baik dari diskusi di warung kopi, kedai kopi, pinggir pojok pasar, sampai kafe-kafe mahal di Jakarta. Semua mendiskusikan hal yang sama. Dari kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya tukang beca yang di depan rumah, sampai para petinggi akademisi, doktor, profesor membahas hal yang sama. Intinya ada kesamaan.
bagaimana perubahan ini harus segera dilakukan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Dan ini respon dari masyarakat. Mesti Aritejo, kakaknya Menpora Dito Aritejo, Aryo Tejo, viral karena unggah soal pemimpin tantrum. Nah, ini dia pasti berpikir juga, nih adik gua nih Menpora nih dari Golkar. Ya kita tahu lah banyak politisi Golkar yang akhirnya juga mendirikan Go Anies dan mendukung Anies tentu maksudnya ya. Ada politisi PAN yang membuat Anies amanat Indonesia dan mendukung Anies. Sosok Dr. Mesti Aryo Tejo sedang ramai dibahas di media sosial. Kakak dari Dito Aryo Tejo yang ini baru saja mengunggah soal pentingnya ajarkan regulasi emosi pada anak sejak dini. Dalam cuitan di akun Twitternya 10 Januari kemarin, ia mengungkap sebagai dokter spesialis anak belum pernah membahas soal politik di media sosial. Namun kali ini dia menyentil soal rasa takut jika memilih pemimpin yang punya sifat tantrum dan belum bisa meregulasi emosinya. Belum bisa atau bahkan tidak akan pernah mungkin bisa karena usianya sudah sepuh, karakternya sudah terlalu mengakar dan berkarat. Cuitan yang awalnya ia tulis melalui akun Twitter diunggah ulang di TikTok @Dr.Mesti. Aku jujur takut memiliki pemimpin negara yang belum mampu meregulasi emosinya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti goblok endasmu, apalagi perkara HAM yang belum usai, tulisnya dalam unggahannya. Ngeri kali ya, makin berani ini. Makin banyak orang berani speak up. Tinggal para petingginya saja. Kalau artis petingginya yang barang nggak tahu dibeli apa gimana ya. Dr. Mesti lantas lanjut membicarakan perkara dirinya yang tidak akan mau memilih calon pemimpin yang masih suka tantrum. Aku belum tahu mau milih siapa, tapi jelas aku tahu gak akan pilih siapa. Bayangkan, punya anak tantrum aja sulit. Ini sekarang pemimpin bangsa yang tantrum dan belum bisa meregulasi emosi. Aku sih takut, punten. Ini ketakutan yang dirasakan oleh rakyat. Ya, framing gamoynya gagal, framing gemesinnya hancur, framing nangis-nangisannya luluh lantak karena kata-kata kotor yang keluar dari mulut Prabowo. Diduga cuitannya ini menyindir Prabowo karena sempat menyinggung kata goblok, endasmu, dan HAM yang pernah dilontarkan serta melekat pada diri capres nomor 2 ini. Orang yang tak bisa meregulasi emosi maka dia tidak akan bisa memecahkan masalah dengan baik. Lantaran dari hasil studi, seseorang dapat memecahkan masalah dengan baik jika ia mampu meregulasi emosinya. Meski belum pasti akan memilih siapa, Dr. Mesti mengungkap capres siapa yang tidak akan dipilih olehnya. Oke. Jadi tereliminasi, Prabowo sudah tereliminasi, tinggal Anies dan Ganjar. Monggo silakan pilih Pak Bu Dokter ya. Ini luar biasa ini, kabar-kabarnya selalu makin kesini makin ramai ini. Zulhas mati-matian bela Prabowo. Dia punya adab tinggi dan tak pernah jelekan lawannya. Anda percaya? Ungkapan Zulhas ini merusak akal sehat publik. Apa komentar Anda Zulhas ketika Prabowo bilang goblok, bilang tolol, bilang dasmo, bilang muka tebal, bilang menyamakan dengan hewan kepada Anies? Wah, dia nanti berkilah. Nggak pernah Prabowo bilang itu. Nggak ada kata-kata Anies. Nah ini termasuk pembodohan ini, pembodohan publik. Luar biasa, yang paling rajin membodohi rakyat salah satunya adalah Zulhas. Saya tegas-tegasan saja bilang kalau begitu ya. Dengar, BLT ini, bansos ini dari siapa? Jokowi. Gibran anaknya siapa? Jokowi. Maka kita pilih Gibran. Ya Allah, Anda bukannya mendidik rakyat gitu. Inilah ciri-ciri para kaum penjilat yang bahkan sangat mungkin dia tersandera atas kasus penebangan hutan atau apa tempo hari ya. Oke. Kabar lain. Nah, ini ya. Ini responnya. Sejak jadi Mendag beliau ini sekarang jadi pinter dagang. Gusti Agung bilang omon goblok itu bukan menjelekan kah? Bukan, menyerang dengan sangat kasar gitu. Lawakannya lumayan lucu biarpun kebalikannya.
Nah, ini juga lucu tuh. Goblok, bacot, gasmu. Acara apa sih? Nah, forum ngedumel Prabowo sesudah kalah debat. Di debat diem nggak berkutik, di luar debat koar-koar, marah-marah. Ampun. Ini gaya Prabowo menjulurkan lidah. Ini gaya mengejek. Bukan hanya secara personal, tapi juga masuk kategori bullying nonverbal. Ini kalau Pak Anies mau, bisa dilaporin. Tapi enggak, Anies enggak suka main lapor-lapor. Lihat, pemimpin negara loh. Itu kan nonverbal bullying nonverbal. Ngeri kali kalau sudah begini. Buta mata hati kita, buta mata telinga kita kalau masih memilih Prabowo.